Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 611. Kenshin yang disinggung tentang pekerjaannya oleh seorang wanita yang tak lain temannya Ririn, yang berbicara tentang undangan pernikahan yang diberikan oleh Kenshin. Wanita itu bilang, "Kasihan ya Ririn, hanya mendapat suami yang kerjanya cleaning service. Maaf ya mas, saya tak bermaksud merendahkan juga pekerjaan masnya ini." Sambil berkata begitu, wanita yang bernama Francisca tersebut terlihat juga tertawa, seperti bermain-main. Kemudian ia melanjutkan bertanya, "Oh ya, memangnya masnya ini kok mau saja disuruh Ririn mengantarkan undangan ini? Memangnya dikasih uang berapa ya? Apa Ririn itu sanggup membayar orang? Sedang calon suaminya saja kerjanya begitu. Gajinya kerja cleaning service kan nggak banyak. Aduh, memang entar uang belanjaan Ririn itu berapa ya per bulannya? Aku jadi kasihan amat sama teman kerjaku dulu itu. Bukannya menjadi kaya, malah dapatnya seperti itu." Kenshin menjawabnya, "Oh, saya tak diberi uang mbak. Karena ini memang keinginan saya sendiri. Ingin membantu Ririn juga. Ririn kan temanku di sekolah dulu. Dan Iwan itu teman kerja di saat ini. Jadi saya ingin membantu saja." Kenshin tersenyum lagi. Wanita itu pun langsung menyahut, "Wah, ternyata mas ini teman sekolahnya Ririn. Kok bisa kebetulan begitu ya? Tapi aku salut juga masnya tidak malu meski kerja cleaning service." Kenshin menjawabnya, "Iya mbak, begitulah adanya. Karena memang saya sudah biasa." Dan Kenshin melanjutkan bicara, "Ya sudah ya mbak, kalau gitu saya akan jalan lagi untuk memberikan undangan pada orang yang lainnya." Kenshin berpamitan undur diri, malah ditegur oleh seorang lelaki. Lelaki yang tadi bicara dengannya, yang tak lain namanya Anthony. Anthony itu bilang ke Kenshin, "Hei, lu ngapain pamit segala pada Francisca? Memang Francisca itu temanmu? Apa dia atasanmu? Pakai berpamitan pula. Kayak siapa aja lu ini? Pengantar undangan saja pakai belagu. Sudah-sudah kamu cepat keluar sana. Jangan pernah masuk perusahaan ini." Anthony mengusir Kenshin karena tak suka dengan ucapannya yang berpamitan dengan ceweknya. Francisca pun demikian. Dirinya malah bilang, "Iya nih mas, ini ngapain ya pakai pamit ke aku segala? Memang baper ya masnya ini. Ditanya sedikit saja langsung pakai perasaan. Kayak kita teman saja. Nggak cocok mas, aku temenan sama cleaning service. Apalagi yang kerjanya serabutan pula. Jadi kurir undangan seperti masnya ini. Ririn saja sudah nggak pantas jadi temanku. Sebab dia sosialnya sudah menurun. Apalagi cowok cleaning service. Ya lebih nggak etis lagi." Francisca tertawa, lalu melanjutkan bicaranya, sambil membanggakan seorang pria di dekatnya. Francisca itu bicara, "Ini nih cowok idaman wanita. Mas Anthony laki-laki yang kaya. Sudah tampan mapan pekerjaannya. Dan bisa diandalkan pula. Aku tinggal minta langsung dibelikan. Nah kalau Ririn yang calon suaminya cleaning service, paling-paling juga entar makannya di pinggiran jalan. Hanya mampu beli bakso atau gado-gado yang murah. Ya seperti masnya ini. Paling juga nggak pernah makan enak di restoran." Waduh, Francisca makin menjadi. Kenshin yang hendak keluar, malah diperpanjang pembicaraannya. Teman-temannya Francisca pun tertawa semua. Malah ikut-ikutan berkata, "Wah kalau gitu diundang juga dong kita-kita ini mas entar ke acara pernikahannya. Kita kan juga penasaran ingin melihatnya. Gimana sih nantinya? Pesta pernikahan cowok yang kerja cleaning service itu. Apa mewah atau tak menarik? Kita semua kan jadi penasaran. Pingin juga merekamnya. Aku akan masukkan di Instagram. Pasti deh akan ramai yang menonton." Para pegawai di kantor itu bicara dengan Kenshin, tak segan-segan menyinggung perasaan. Francisca pun malah juga berkata, "Iya nih kalau gitu mas. Katakan saja pada Ririn, sekantor kerja gua akan datang. Bilangkan pula jangan takut dan khawatir. Kita semua akan bawa uang. Ya hitung-hitung untuk menyumbang gedungnya, serta menyumbang biaya cateringnya. Aku yakin sewa gedung dan makannya, itu semua belum dibayar. Pasti masih hutang, menunggu uang dari para undangan." Hahaha. Francisca tertawa keras.
Dirinya begitu meremehkan akan tempat pernikahannya Ririn. Teman-teman sekantornya pun sama. Begitu pula dengan cowoknya, yang bernama Anthony. Sangat setuju dengan Francisca. Kemudian Kenshin berkata, "Iya Mbak, baiklah. Semua yang di sini boleh datang. Pasti Ririn mengizinkan. Anggap saja saya yang mengundangnya." Kenshin tersenyum. Francisca pun menjawabnya, "Oh begitu ya. Berarti setuju ya, kita semua akan hadir." "Okelah teman-teman. Besok kita akan datang ke acara pernikahan temanku. Yang sangat unik dan aneh itu. Temanku yang katanya kerja di kantor. Menikah dengan cleaning service." Hahaha, semua tertawa lagi. Setelah itu Kenshin keluar, meninggalkan tempat tersebut. Sedang Ririn sendiri baru sadar ketika ada di ruang tamunya. Tadi mengirim pesan ke Iwan. Ririn teringat telah memberikan semua alamat temannya, termasuk teman kerja di perusahaan lamanya, yang bernama Francisca. Ririn pun langsung merasa tak enak hatinya, karena Francisca itu sudah berubah. Ririn tahu itu saat mengantar undangan yang pertama. Francisca, teman lamanya tersebut, terkesan angkuh dan sombong. Ririn langsung menelpon Iwan agar jangan memberikan undangannya, karena Ririn khawatir nantinya Iwan akan diperlakukan tak enak seperti dirinya. Dan telepon pun tersambung. Ririn langsung bertanya, "Oh ya Mas Iwan, apa undangannya sudah diberikan semua ya?" Iwan pun menjawabnya, "Oh itu udah Ririn sayang. Ini barusan aku selesai yang terakhir." "Memangnya ada apa nih calon istriku?" "Sweet sweet sweet." Iwan romantis banget nih ke Ririn. Dan Ririn bertanya lagi, mengira Iwan yang memberikan semuanya. Ririn pun bicara, "Oh ya Mas Iwan, baru selesai ya. Pasti capek dan lelah nih Mas Iwan. Maafin ya aku tak bisa menemani. Terus tadi ada masalah nggak Mas Iwannya? Saat mengirim undangan kita, maksudnya ke teman-temanku." Mendengar hal itu, Iwan pun mengira hanya undangan yang di bawahnya yang ditanyakan oleh Ririn. Dan Iwan tak ingat sebentar kalau undangan teman-temannya Ririn yang memberikan adalah Kenshin. Iwan pun langsung menjawabnya, "Oh itu Ririn sayang, semuanya lancar. Tak ada masalah apapun. Kemacetan pun aku tak temui. Pokoknya sudah beres semua. Kenapa sih telepon lagi? Apa kangen ya sama aku ini? Kan barusan tadi kita baru bicara." Hahaha. Iwan tertawa menggoda Ririn. Ririn menjawabnya, "Aduh Mas Iwan, sekarang ya bisa lepas begini. Padahal saat kenal dulu masih malu-malu begitu. Sekarang kok seperti di drama TV. Mas Iwan selalu menggodaku. Apa keseringan ya nonton film cinta?" Iwan menjawabnya, "Ya namanya dengan calon istri. Kan semuanya harus terbuka. Masa aku malu-malu gitu?" "Iya nggak itu sayangku Ririn." Iwan tersenyum sambil bicara di telepon. Dan Ririn menjawabnya, "Iya deh, aku mengerti. Itu terserah Mas Iwan aja baiknya." Ririn pun tersenyum pula. Kemudian Ririn berkata, "Jadi benar ya nggak ada masalah apapun saat memberikan undangan tadi. Syukurlah kalau begitu. Aku senang nih mendengarnya." Di saat itu Iwan langsung teringat. "Oh tunggu sebentar sayangku Ririn. Aku tadi salah menjawabnya. Maksudnya yang mengantar undangan ke teman-teman kamu. Itu bukan aku Ririn, tapi aku dibantu Kenshin. Kenshin yang minta sendiri agar cepat selesainya." Mendengar jawaban tersebut, Ririn terkaget jadinya. Langsung saja bicara, "Apa-apa Mas Iwan, Kenshin yang mengantarnya." "Aduh tolong dong Mas Iwan, tanyakan. Apa tidak ada masalah dengannya? Sebab salah satu temanku yang ada di undangan itu ada yang tidak baik sikapnya. Aku khawatir dengan Kenshin. Kalau nanti disambut dengan tak enak, kan aku entar jadi malu sekali. Tolong ya Mas Iwan, tanyakan." Iwan pun mengerti, dan Iwan menjawabnya, "Baik-baik Ririn. Aku akan menelpon Kenshin." Kenshin yang dalam perjalanan ditelepon oleh Iwan. Kenshin pun menjawab, "Halo Wan, ada apa Wan?" Kenshin terlihat menepi di pinggir jalan. Iwan pun bertanya, "Halo bro, apa lu mengalami masalah saat mengantar undangan itu? Soalnya Ririn khawatir nih bro. Ada satu temannya yang tak baik, yang lupa tadi ikut ada di undangan. Ririn khawatir akan sambutannya entar membuat masalah denganmu bro." Ririn merasa tak enak sekali. Kenshin menjawabnya, "Oh tentang itu rupanya Wan.
Iya Wan, memang itu ada. Tapi kan lu tahu sendiri. Aku sudah biasa Wan menemui kayak begitu. Temannya Ririn itu bernama Francisca. Ya gitu Wan, memang tadi. Cewek itu tak menyenangkan bicaranya. Tapi bagiku tak seberapa. Katakan pada Ririn tenang saja. Semua baik-baik Wan. Tak ada masalah apapun. Malah tadi aku mengundang semua teman-teman kantornya cewek itu untuk hadir di acara pernikahanmu nanti. Jadi semakin meriah Wan pestanya. Hahaha. Kenshin tertawa. Iwan pun terheran jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.